Menurut saya ini kan BUK-nya punya 2 fungsi ya, fungsi regulasi dan fungsi dues gitu ya. Tujuannya sebagaimana amanat MK agar betul-betul ini investasi bisa terlayani dengan baik ya, pengelolaan migas kita jadi optimal, akhirnya masyarakat sejahtera. Nah, fungsi itu yang harus dioptimalkan. Lalu lembaga mana yang akhirnya mengisi BUK migas, nah itu nanti diatur lebih rinci ya oleh pemerintah. Mana yang bagus gitu ya. Itu sudah lebih teknis karena pertimbangannya kan akan lebih detail ya. Jadi sekarang ini kalau menurut saya itu opsinya terbuka, ya Oke, kan. tapi pembahasan Mana terkait yang akan Pertamina yang menjadi akan ditunjuk sebagai BUK seperti apa, Pak Mulyanto? bagaimana, Pak? Pembahasan bahwa Pertamina yang akan ditunjuk sebagai BUK seperti apa, Pak Mulyanto? Oh, nggak ada kita pembahasan seperti itu. Karena detail kelembagaan itu kan nanti kewenangan pemerintah ya membentuk kelembagaan. Kita kan membentuk regulasinya terkait kelembagaan. Nah, itu bernama BUK Migas dengan fungsi seperti yang saya sudah jabarkan. Oke. Ya kan, fungsi-fungsinya dan itu pun juga masih sekarang ini kan masih inisiatif DPR ya, belum bertemu dengan pihak pemerintah, ya kan, dimnya belum ada, jadi ini masih belum konkret kalau menurut saya. Nanti Oke. ketika bersama pemerintah, dim pemerintah sudah ada, ya kan, kita membahas ke dalam panja RUU Migas bersama-sama. Nah, ketika bab BUK ini semakin detail itu dan semakin firm kelembagaannya. Dan Oke. nanti baru kelihatan Ya. dekatnya kemana gitu. Ya. Baik. Dekat fungsinya ya, Ya. bukan lembaganya. Ya, baik baik Pak Mulyanto. Dari Pak Moshe sendiri seperti apa? Apakah juga sempat mendengar begitu Pak Moshe bahwa akan diserahkan atau akan diarahkan ke Pertamina untuk BUK ini sendiri dan tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa Pak Moshe? Ya, ya saya mendengar banyak ya seperti itu, tapi kan ya kita serahkan lagi ke pemerintah sebaiknya seperti apa ya. Cuma saya mau menekankan, tadi baru ngobrol dengan Pak Mulyanto ya, kita ini 70% dari produksi migas kita ini, lebih dari 70% dari produksi migas ini sudah di bawah Kementerian BUMN. Nah, kalau orang berpikiran, "Oh, gimana? Kenapa?" Karena Pertamina memang di bawah Kementerian BUMN, bukan di bawah Kementerian SDM. Nah, ini mungkin yang menjadi bagaimana koordinasi antara dua kementerian ini ya. Satu tupoksinya adalah bagaimana meningkatkan profitabilitas dari BUMN tersebut. Satunya adalah bagaimana meningkatkan ketahanan energi. Ya kan dua hal yang berbeda yang mungkin bisa bertabrakan. Nah, saya suka dengan BUK Migas yang tadi Pak Mulyanto bilang bahwa ini adalah langsung di bawah Presiden. Nah, itu akan meningkatkan keyakinan kita, keyakinan hukum kita, di mana tidak ada lagi bentrokan-bentrokan seperti ini. Jadi koordinasi itu kita harapkan akan jauh lebih lebih lancar lagi. Insentif akan lebih bisa dikeluarkan dengan mudahnya ya, dengan koordinasi Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Ya, undang-undang migas yang ramah investor inilah memang yang kita butuhkan dan kita tunggu-tunggu sampai saat ini. Ya, saya kasih contoh misalkan kenapa Vietnam itu walaupun cadangannya itu jauh lebih kecil dari kita, itu jauh lebih istilahnya produksi migasnya, monetisasi migasnya itu jauh lebih di atas kita. Kenapa? Karena di sana itu investasi itu luar biasa. Karena apa? Semua tanah itu milik pemerintah. Jadi kalau mereka memberikan ke sebuah perusahaan untuk berinvestasi atau untuk misalkan di migas, itu mereka satu paket izin dan tanahnya langsung. Jadi pengusaha ini atau pengusaha migas itu akan tinggal fokus ke hal-hal yang teknis gitu itu. Nah, Oke. itu adalah insentif yang mungkin akan menjadi suatu yang bagus ya untuk meningkatkan iklim investasi kita ini. Oke, baik. Jadi ya itu penting itu adalah kepastian itu ya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto tadi Pak Moshe juga sebetulnya sempat mendengar begitu ya, kami juga sempat mendengar meskipun sebetulnya tadi Ya, Anda menekankan bahwa belum ada pembahasannya begitu ya di DPR terkait dengan ya. Pertamina yang akan kedapatan begitu ya akan menjadi PUK ke depannya. Nah, tapi ketika kita timbang-timbang begitu Pak saat ini posisinya tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Moshe bahwa peran Pertamina sangat besar begitu ya sebagai badan usaha, memegang kendali di blok migas RI juga begitu. Kemudian nanti ketika ditambahkan
tugas dan juga fungsinya sebagai BUK sendiri. Seperti apa tanggapan Anda, Bapak? Apakah memang tidak berat begitu untuk Pertamina ke depannya, Pak Mulyanto? Ya, pengalaman sejarah kita kan juga dulu pernah begitu ya. Jadi negara lain juga seperti itu. Jadi bisa saja. Jadi kalau pembicaraan di DPR resmi kita nggak membicarakan ke sana karena kita tahu itu adalah kewenangannya pemerintah ya terkait kelembagaan. Namun kalau bisik-bisiknya ya ada dua, ya apakah cikal bakalnya itu dari SK Migas atau cikal bakalnya dari Pertamina ya. Saya pribadi melihat plus minusnya aja. Memang ini ada hal yang barunya adalah soal kuasa usaha, ini harus usahanya itu. Saya lebih fokus ya, bagaimana kita betul-betul melayani investor dengan insentif yang sangat mereka harapkan adalah perizinan yang cashplank, tanah lahan yang mudah, dan kita yang langsung ngurus itu. Nah, itulah kelembagaan ini, pengawas yang langsung menteri dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, belum beres itu. Kementerian Dalam Negeri, gubernur bisa mudahlah dikomunikasikan. Itu, Mbak. Yang kedua memang faktanya Pertamina itu untuk lifting minyak kan sudah 60% lebih. Gasnya memang 30-an lebih. Nah, ini kalau visinya berbeda ya dengan Kementerian SDM itu bahaya. Ini kan kita satukan. Ya, kita satukan. Betul-betul bahwa ini didedikasikan untuk ketahanan energi nasional kita dan juga punya nilai kesejahteraan bagi masyarakat. Ya. Itu betul-betul sinergi. Ya. Jangan sampai trade off. Ya. Nah, inilah lembaga seperti ini yang bisa mengatur itu ya, Pak. Oke, baik Pak Mulyanto. Ya. Satu poin penting, Mbak. Ya. Ini BUK Migas tidak di bawah rejim BUMN. Jadi BUK Migas ini adalah badan usaha khusus, bukan BUMN, badan usaha khusus di bawah rejim perundangan ini sendiri. Di bawah Undang-Undang RUU Migas. Itu juga hal yang barunya. Oke, baik. Semakin menarik tentunya Pak Mulyanto, dan terakhir begitu ya untuk menutup sesi diskusi kita, dari Anda sendiri begitu untuk menargetkan dari DPR begitu dan pemerintah untuk menargetkan agar Undang-Undang Migas ini sudah bisa diketok palu singkat saja, ini kapan Pak? Karena terakhir disebutkan Oktober, tapi hingga Oktober tahun depan masih belum juga begitu Pak Mulyanto. Seperti apa? Iya, kalau Oktober ini berat kayaknya Pak ya, karena ini kan teman-teman banyak yang di dapil ya kampanye ya. Memang kalau dikebut sih bisa jadi tahun ini selesai, apalagi kalau dukungan pemerintahnya cukup kuat ya sehingga dimnya cepat selesai. Namun memang kalau awal tahun saya mesti itu nggak boleh ditunda-tunda lagi. Oke, Kasian awal ini, tahun ya Pak ya? Investor ya. Oke, awal Iya. tahun ditunggu Pak Mulyanto, karena terakhir begitu ya tahun Iya. lalu disebutnya Oktober tahun lalu Bapak, hingga Oktober tahun Betul. depannya juga masih belum begitu Pak Mulyanto. Iya. Jadi kita tunggu Betul. tentunya Pak Mulyanto, karena tentu Pak Moshe juga sudah tidak sabar ya.